Hai teman-teman, balik lagi di sini kita bakalan bahas materi dari perekonomian Indonesia dengan judul demokrasi, demokrasi ekonomi, dan politik ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan membahas pengertian demokrasi. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani dengan arti demos yaitu rakyat, kratos artinya kekuasaan. Secara historil, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad kelima. Pada awalnya, sebagai respon terhadap pengalaman buruk monarki dan di negara-negara kota Yunani kuno, tokoh-tokoh dalam mengembangkan demokrasi yaitu Aristoteles, Niccolo, Machiavelli, pada tahun 1469 sampai 1527, Thomas Hobbes 1588 sampai 1679, John Locke 1632 sampai 1704, Jean Jacques yaitu 1712 sampai 1778. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas dan adil. Prinsip-prinsip dasar demokrasi termasuk kedaulatan rakyat, kebebasan sipil dan politik, serta supremasi hukum. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, pluralisme, toleransi dan menghargai perbedaan adalah nilai-nilai yang mendasari sistem demokrasi. Nilai-nilai ini mempromosikan inklusivitas dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri demokrasi. Satu, memiliki perwakilan rakyat. Artinya, Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu yang biasa kita sebut DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok. Selanjutnya di sini ada, yang pertama ada menerapkan ciri konstitusional. Artinya hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Kedua, menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Itu selanjutnya di sini ada terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Selanjutnya, di sini ada tujuan demokrasi. Dengan adanya demokrasi, berarti rakyat bebas berekspresi dan berpendapat, sehingga negara yang menerapkan sistem pemerintahan ini berarti memberi kebebasan kepada seluruh rakyatnya untuk menyuarakan suara pendapat hingga aspirasi mereka. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis demokrasi. Sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat bahwa setidaknya ada sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, demokrasi Pancasila Orde Baru, yaitu mulai tahun 1966 sampai 1998. Dan ada juga demokrasi Pancasila Reformasi, yaitu mulai dari 1998 sampai saat ini. Selanjutnya di sini ada macam-macam demokrasi. Satu, demokrasi parlementer, yaitu mengacu pada sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran yang dominan. Kedua, ada demokrasi langsung, artinya sistem pemerintahan di mana keputusan politik dibuat langsung oleh rakyat tanpa perantara seperti perwakilan atau lembaga legislatif. Ketiga, demokrasi tidak langsung, yang juga dikenal sebagai demokrasi representatif atau sistem perwakilan adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki perwakilan mereka untuk memutuskan kebijakan dan membuat keputusan atas nama mereka. 4. Demokrasi Pancasila.
adalah konsep demokrasi yang unik karena diimplementasikan dalam konteks nilai-nilai dan kearifan lokal yang khusus bagi Indonesia. 5. Demokrasi prudensial, yaitu sistem sistem pemerintahan di mana kepala negara yang juga merupakan kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat atau melalui proses pemilihan umum. 6. Demokrasi liberal, sering dianggap sebagai sistem yang paling kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi universal dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi mencakup prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan dalam konteks ekonomi. Ini bisa mencakup satu, partisipasi ekonomi, mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan ekonomi, misalnya melalui koperasi atau kepemilikan bersama. Selanjutnya ada pemertaan kesejahteraan, yaitu memprioritaskan pemertaan hasil ekonomi dan kesempatan sehingga setiap individu atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu mendorong transparansi dalam kegiatan ekonomi dan akuntabilitas pemerintah terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang diambil. Selanjutnya ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan peningkatan dalam ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia hasil dari percepatan penggerakan teknologi jasa, barang, serta permodalan lintas perbatasan. Globalisasi ekonomi berdampak pada hukum ekonomi nasional yang harus ditampil sebagai mekanisme perintegrasi yang dapat mengharmoniskan berbagai kepentingan internal bangsa, kepentingan nasional dan internasional, dan antar sektor kehidupan nasional. Di Indonesia, globalisasi ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap sektor ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Globalisasi ini juga berpengaruh terhadap pola perilaku pelaku ekonomi dalam proses produksi dan struktural ekonomi serta kebijakan ekonomi pemerintah dalam mendalami pertahanan ekonomi kita terhadap pengaruh globalisasi ekonomi. Selanjutnya ada definisi ekonomi. Itu ada mikroekonomi membahas bagian kecil dari ilmu ekonomi, yaitu meliputi perilaku produsen dan konsumen, cost analis, harga keseimbangan pasar, production cost, market struktur, dan lain-lain. Itu ada juga yang namanya makroekonomi, meliputi pembahasan yang jauh lebih kompleks dan luas, yaitu sesuatu yang bersifat agregat dalam ekonomi. Pembahasan itu mencakup inflasi dan deflasi serta berbagai sebab, musababnya pendapatan nasional, pengangguran, balance of payment atau neraca pembayaran, dan perdagangan luar negeri lainnya. Selanjutnya ada politik ekonomi. Politik ekonomi mencakup interaksi antara kebijakan publik dan proses politik dengan perekonomian ini, meliputi kebijakan fiskal dan moneter, penggunaan kebijakan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas ekonomi seperti anggaran negara, pajak, dan suku bunga. Pengaturan pasar, intervensi pemerintah dalam pasar untuk memastikan fair play, perlindungan konsumen, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Hubungan antar negara, yaitu keterlibatan pemerintah dalam hubungan ekonomi internasional seperti perdagangan luar negeri, perjanjian dagang, dan kerja sama ekonomi. Selanjutnya ada konsep utama dalam politik ekonomi, yaitu kebijakan publik. Studi mengenai kebijakan fiskal atau pengeluaran dan pendapatan negara dan kebijakan moneter, pengaruh uang beredar, serta bagaimana implementasi mereka mempengaruhi ekonomi. Selanjutnya ada pasar dan regulasi. Memeriksa peran regulasi pemerintah dalam pasar, termasuk perlindungan konsumen, kebijakan anti monopoli, dan kontrol harga. Selanjutnya ada distribusi kekayaan, yaitu analisis mengenai bagaimana kebijakan mempengaruhi distribusi, kekayaan, ketimpangan sosial ekonomi masyarakat. Ada juga globalisasi, yaitu studi tentang bagaimana negara-negara berinteraksi dalam perdagangan internasional. Ada juga teori dan praktik ekonomi, yaitu penerapan teori ekonomi dalam konteks kebijakan publik dan analisis dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Selanjutnya, di sini ada pendekatan dalam
politik ekonomi, yaitu pendekatan normatif mengevaluasi kebijakan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, pendekatan positif menggunakan metode empiris untuk menganalisis fakta dan data ekonomi guna memahami sebab akibat. Selanjutnya, di sini ada contoh isu dalam politik ekonomi. Yang pertama ada krisis ekonomi. Analisis tentang penyebab respons dan dampak krisis ekonomi seperti resesi atau depresi ekonomi. Kesejahteraan sosial, studi tentang bagaimana kebijakan sosial dan ekonomi berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan, yaitu evaluasi terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Baik, kesimpulannya adalah menyoroti pentingnya hubungan erat antara sistem pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan interaksi politik dalam membentuk masyarakat yang adil, keadilan, dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif, sebuah negara dapat memperkuat fondasi demokratisnya, mempromosikan kesetaraan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.